Halo, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Ayu Story Alkatiri dengan NIM 2301070100. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 3 kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hukum adat dan sistem kekerabatan di suku saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyimak. Teman-teman, sebelum kita masuk pada pembagian warisan menurut suku saya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu hukum adat dan apa itu pembagian harta warisan. Teman-teman, hukum adat adalah sistem hukum yang tumbuh dari tradisi dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang pasti berbeda di setiap daerahnya. Salah satu aspek utama adalah pembagian harta waris yang mengikut sistem kekerabatan setempat. Nah, selanjutnya kita masuk pada sistem kekerabatan. Yang dimaksud dengan sistem kekerabatan adalah cara masyarakat mengatur hubungan sosial berdasarkan darah atau perkawinan. Sistem ini mengatur hak anggota keluarga terutama dalam pembagian warisan dan hubungan sosial. Di Indonesia terdapat 3 jenis sistem utama, yaitu yang pertama, sistem patrilineal, yaitu garis keturunan dari ayah, di mana hak warisan jatuh kepada anak laki-laki, contohnya pada suku Dayak. Yang kedua yaitu sistem matrilineal, yaitu garis keturunan dari ibu, di mana warisan lebih banyak diberikan kepada anak perempuan. Contohnya yaitu suku Minangkabau. Dan yang ketiga adalah sistem bilateral, yaitu garis keturunan dari kedua orang tua dan warisan dibagi merata antara anak perempuan dan anak laki-laki, yaitu contohnya adalah suku Jawa. Baik, berikutnya kita masuk pada pembagian sistem kekerabatan menurut suku saya, yaitu suku Rote. Pulau Rote, surga kecil di ujung selatan Indonesia, bukan hanya dikenal dengan keindahan alam yang memukau, tetapi juga dengan sistem adat yang kuat dan penuh makna. Dalam masyarakat suku Rote, tanah memiliki peran yang sangat penting, bukan sekedar sebagai sumber penghidupan, tapi juga sebagai simbol kebanggaan dan warisan leluhur yang harus dijaga turun-temurun. Pulau Rote memiliki sejarah dan budaya yang kaya, terutama dari suku yang mendiami pulau ini, yaitu suku Rote. Kehidupan masyarakat Rote erat kaitannya dengan tradisi agraris atau tradisi pertanian, terutama dalam bercocok tanam lontar yang menjadi sumber kehidupan utama. Masyarakat Rote juga dikenal akan musik tradisional sasando, alat musik petik yang unik, serta tarian dan upacara adat yang penuh makna. Teman-teman, di suku Rote, tanah bukan sekedar aset material, tetapi sebuah pustaka syarat nilai spiritual. Sistem pewarisan yang dianut suku Rote bersifat patrilineal, di mana tanah dan harta benda lainnya diwariskan menurut garis keturunan laki-laki. Tanah yang dimiliki oleh keluarga dianggap sebagai simbol kehormatan dan hubungan dengan para leluhur, yaitu yang harus dijaga dan diwariskan dengan penuh tanggung jawab kepada generasi berikutnya. Nah teman-teman, para pewarisan tanah ini dilakukan dengan sangat hati-hati melalui musyawarah adat yang melibatkan tetua adat dan keluarga besar, yaitu untuk memastikan keadilan dalam pembagian. Nah, nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong sangat dijunjung tinggi, sehingga setiap keputusan yang diambil untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan individu semata. Sistem yang dianut oleh suku Rote mengikuti prinsip adat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam masyarakat Rote, pewarisan tanah dan harta benda lainnya diatur melalui aturan adat yang sangat kuat, di mana garis keturunan dan posisi dalam keluarga memainkan peran penting. Suku Rote menganut sistem patrilineal, di mana hak waris mestinya diberikan kepada keturunan laki-laki dalam keluarga. Anak laki-laki tertua sering menjadi penerima utama harta keluarga, termasuk tanah dan properti lainnya. Namun, dalam beberapa kasus,
anak laki-laki lainnya juga bisa menerima bagiannya meski dalam porsi yang lebih sedikit. Pewarisan harta kepada anak perempuan cenderung lebih terbatas, kecuali jika tidak ada keturunan laki-laki dalam keluarganya. Dalam sistem pewarisan di Pulau Rote, peran laki-laki sangat penting karena mereka membawa marga atau fam keluarga dari ayah mereka. Marga ini bukan hanya simbol identitas keluarga, tapi juga berfungsi sebagai penghubung antar generasi. Dalam konteks hukum adat, marga laki-laki menjadi penentu dalam proses pewarisan, di mana harta dan hak waris atas tanah diwariskan dari ayah kepada anak laki-laki. Nah, teman-teman, tradisi ini memiliki akar yang kuat dalam budaya Rote, di mana nama dan marga keluarga menjadi sangat dihormati. Ketika seorang laki-laki menikah, ia tidak hanya membawa nama marga keluarga sendiri, tapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan warisan keluarga mereka. Nah, dengan membawa marga ayah, laki-laki diharapkan dapat melanjutkan tradisi dan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Pulau Rote yang terletak di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur, dikenal sebagai pulau paling selatan di Indonesia dan bagian dari Kepulauan Rote. Terbentang di perairan Laut Sau, Pulau Rote memiliki luas sekitar 1.222,8 meter persegi dan berbatasan dengan Laut Sau, Samudra Hindia, Pulau Timur, dan Laut Timur. Dengan kondisi geografis yang cukup terpencil, pulau ini menjadi salah satu pulau terluar dan terkecil yang sangat penting bagi kedaulatan Indonesia. Teman-teman, nama Rote memiliki beragam versi sejarah. Dalam arsip Hindia Belanda, pulau ini disebut Roti atau Rotich, yang kemudian dikenal sebagai Roti. Namun, masyarakat setempat menyebutnya Rote, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam menyebut huruf R. Nama lain yang diberikan oleh masyarakat Rote adalah Lolodeo Dotenuhatu, yang berarti pulau yang gelap, dan Nes Tumale, yang berarti pulau layu atau pulau kering. Dalam sejarah lisan, nama Rote dikatakan muncul ketika pelaut Portugis yang berlabuh di pulau itu bertanya kepada nelayan setempat tentang bentuk pulau. Namun, nelayan tersebut mengira mereka menanyakan nama pulau, lalu menjawab Rote, yang kemudian menjadi nama resmi pulau ini. Nama tersebut terus digunakan hingga sekarang. Penduduk asli Pulau Rote terdiri dari berbagai kelompok suku kecil seperti Rotenes, Keones, Baranes, Belones, dan Volines yang mendiami wilayah kesatuan adat atau Nusa. Mereka percaya bahwa leluhur mereka datang dari utara menggunakan perahu lete-lete. Bahasa yang digunakan oleh suku-suku di Rote berasal dari rumpunan Austronesia dengan beberapa dialek yang berbeda. Salah satu karakteristik budaya yang sangat menonjol di Pulau Rote adalah sistem kekerabatan yang menganut sistem patrilineal, di mana garis keturunan dan warisan diturunkan melalui laki-laki. Sistem patrilineal ini diyakini muncul sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dalam masyarakat agraris Rote. Sistem sosial masyarakat Rote mengenal strata sosial yang dipimpin oleh Meneleo atau Aceh yang dibantu oleh Leo Peto atau Wakil Raja. Meneleo bertugas atas urusan spiritual, sementara Veto mengurus urusan duniawi. Masyarakat Rote memiliki filosofi hidup yang dipegang teguh, yakni Motua do Letepahti, yang berarti kehidupan dapat ditopang dari hasil pengirisan tuah dan pemeliharaan babi. Mata pencarian utama masyarakat Rote adalah berladang, menangkap ikan, beternak, dan memanfaatkan pohon lontar. Saya sendiri berasal dari kampung Lole Baufan atau Lole yang termasuk ke dalam suku Rotenes, tepatnya di Kota Baa. Seperti masyarakat Rote lainnya, kami juga menganut sistem patrilineal dalam struktur sosial dan pembagian warisan. Selain aspek agraris, patrilineal juga berdampak pada warisan budaya, seperti alat musik sasando, alat musik tradisional Rote yang terkenal. Sasando sering diwariskan dari ayah ke anak laki-laki sebagai simbol konstitutivitas tradisi musik yang kuat di keluarga. Sistem patrilineal memastikan bahwa keterampilan memainkan musik dan membuat sasando sebagai warisan budaya yang patut dipertahankan. Nah, baik teman-teman, itu tadi adalah alasan mengapa suku Rote menganut sistem kekerabatan patrilineal. Nah, teman-teman, dari semua materi yang telah saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa marilah kita renungkan bahwa
Setiap tradisi yang ada adalah jendela menuju masa lalu, membawa pelajaran berharga untuk masa depan kita. Dengan menghargai dan melestarikan warisan budaya, kita tidak hanya menjaga identitas kita sendiri, tetapi juga memberikan penghormatan kepada mereka yang telah berjuang dan berkorban untuk mewariskan nilai-nilai ini kepada kita. Terima kasih teman-teman semua karena telah menyaksikan video ini. Dan marilah kita semua terus menjelajahi keindahan budaya Indonesia. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe ya. Dan tinggalkan komen di bawah ini. Terima kasih, dadah. Muah. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya.